Oke, coba dilihat gambar ini. Kalian mungkin udah pernah lihat sebelumnya kan? Ini namanya himpunan Mandelbrot, salah satu gambar paling ikonik dalam dunia matematika. Dan yang bikin gila, semua kerumitan ini, alam semesta visual ini, lahir dari satu aturan yang simple banget. Coba deh perhatiin baik-baik. Sekilas bentuknya aneh ya, kayak serangga atau mungkin galaksi yang lagi muter. Tapi keajaiban sebenarnya baru muncul pas kita zoom in ke bagian pinggirnya. Di sana, kita bakal nemuin detail-detail baru yang gak ada habisnya. Spiral-spiral kecil, pola yang ngulang terus, selamanya. Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Gimana bisa kompleksitas yang tak terbatas ini muncul dari aturan yang super simpel. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya kan, gimana ceritanya kerumitan yang gak ada ujungnya ini bisa muncul? Kok bisa sih ide matematika yang sesimpel itu ngasilin sesuatu yang sedetail dan serumit ini? Oke, ini dia misteri yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu gambarnya. Apa sih yang bikin gambar ini spesial banget? Gini deh, bayangin garis pantai. Kalau dilihat dari jauh, kelihatannya biasa aja kan? Tapi pas kita deketin, wah, baru kelihatan detailnya. Ada teluk, tanjung, batu-batu kecil. Nah, pinggiran himpunan Mandelbrot itu persis kayak gitu. Inilah yang namanya kurva fraktal. Maksudnya, setiap kali kita zoom in di bagian pinggirnya, kita bakal nemu detail baru yang sama rumitnya. Malah sering banget kita nemuin versi mini dari keseluruhan bentuknya. Kompleksitasnya itu bener-bener tak terbatas. Oke, jadi kita setuju ya, gambarnya ini rumit banget. Tapi pertanyaannya, asalnya dari mana? Percaya nggak percaya, resep buat bikin keindahan ini tuh luar biasa simpel. Yuk kita intip dapur matematikanya. Nah, ini dia mesinnya. Rumusnya cuma gini. Z baru sama dengan Z lama dikuadratin, terus ditambah C. Simpel kan? Ini kayak putaran umpan balik. Kita mulai dari Z sama dengan 0, hitung hasilnya, terus hasilnya kita masukin lagi sebagai Z lama yang baru. Dan ulangin terus. Satu-satunya yang kita ubah-ubah itu cuman si C ini. Anggap aja C itu kayak alamat buat tiap piksel di layar kita. Ini dia kunci dari semuanya. Jadi, buat setiap titik C di layar, kita jalanin rumus tadi berulang-ulang. Terus kita lihat nasibnya. Cuma ada dua kemungkinan nasib. Pertama, angkanya anteng, muter-muter aja dekat titik awal. Ini kita sebut terbatas. Atau, kemungkinan kedua, angkanya jadi liar, makin lama makin besar dan kabur ke tak terhingga. Nah, ini yang kita sebut tidak terbatas. Biar kebayang, kita juga pakai angka ya. Misalnya, kita pilih C sama dengan -1. Urutannya bakal bolak-balik terus. 0, -1, 0, -1. Jelas ya, ini terbatas. Tapi coba deh kita pilih C sama dengan 1. Urutannya langsung meledak. 0, 1, 2, 5, 26, dan terus membesar. Nah, ini tidak terbatas. Jadi, nasib tiap titik di layar itu cuma ditentukan satu pertanyaan simpel. Dia bakal tetap anteng atau kabur. Oke, aturannya udah dapat. Sekarang, gimana aturan terbatas versus tidak terbatas ini bisa jadi gambar yang keren tadi? Nah, disinilah kita mulai melukis pakai angka buat bikin peta kekacauan ini. Prosesnya gini, bayangin komputer lagi kerja. Untuk setiap piksel di layar. Pertama, komputer ambil alamat piksel itu, yaitu si C. Kedua, dia jalanin rumus tadi berulang-ulang. Ketiga, kalau hasilnya kabur ke tak terhingga, pikselnya diwarnain. Warnanya tergantung seberapa cepat dia kabur. Nah, yang keempat, kalau hasilnya anteng alias terbatas, piksel itu diwarnain hitam. Dan inilah hasilnya. Di gambar kiri, kita lihat semua titik yang terbatas, yang warnanya hitam. Inilah himpunan Mandelbrot yang sebenarnya. Terus di kanan, nah ini gambar yang lebih kita kenal. Bagian yang warna-warni itu adalah semua titik yang tidak terbatas, yang diwarnain berdasarkan kecepatan kaburnya. Jadi pada dasarnya, himpunan Mandelbrot itu kayak sebuah pulau ketenangan warna hitam di tengah-tengah lautan kekacauan yang penuh warna. Oke, kita semua setuju gambarnya keren banget. Tapi, gunanya apa? Ini pertanyaan penting loh. Apakah himpunan Mandelbrot ini cuma sekedar seni matematika yang indah dilihat, atau ada fungsi praktisnya? Jadi, ada satu argumen yang bilang kalau secara matematis, himpunan Mandelbrot ini nggak begitu signifikan. Maksudnya gini, dia tuh nggak secara langsung ngebantu kita mecahin masalah fisika atau engineering di dunia nyata. Lebih dianggap kayak, ya objek aneh yang indah aja. Jadi, cuma gambar cantik aja dong? Cuma kebetulan matematis yang nggak ada artinya? Eits, tunggu dulu. Ceritanya nggak selesai di situ. Nah, disinilah arti pentingnya yang tersembunyi itu muncul. Ternyata, himpunan Mandelbrot itu semacam katalog
atau indeks buat keluarga fraktal lain yang namanya himpunan Julia. Bayanginnya gini, setiap titik C di dalam himpunan Mandelbrot itu kayak alamat buat himpunan Julia yang bentuknya utuh. Tapi kalau kita pilih titik C di luar himpunan Mandelbrot, himpunan Julia yang bersangkutan bakal hancur lebur kayak debu. Jadi bisa dibilang, himpunan Mandelbrot ini adalah peta yang nunjukin mana fraktal yang utuh dan mana yang hancur. Sekarang, ayo kita lihat gambaran yang lebih besar. Warisan terpenting dari himpunan Mandelbrot itu sebenarnya bukan rumusnya, tapi revolusi yang disebabkannya. Lahirnya geometri fraktal. Ini cara yang benar-benar baru buat ngelihat dunia di sekitar kita. Gini, selama ribuan tahun, matematika itu ngegambarin dunia pakai bentuk-bentuk sempurna. Garis lurus, lingkaran, kotak. Tapi coba deh lihat keluar jendela. Alam kan nggak kayak gitu. Nah, geometri fraktal akhirnya ngasih kita bahasa baru buat ngejelasin bentuk-bentuk alam yang kelihatannya acak tapi indah. Garis pantai, gunung, awan, bahkan struktur tanaman. Ini matematika buat dunia nyata. Dan idenya nggak berhenti di alam aja. Prinsip-prinsip fraktal ini, kayak pola yang berulang di skala beda-beda atau bentuk yang terpecah-pecah, akhirnya menginspirasi banyak bidang lain, termasuk arsitektur. Hasilnya, bangunan-bangunan yang terasa lebih hidup dan organik. Contohnya, lihat deh sekolah Heinz Galinski di Berlin. Daripada cuma satu kotak raksasa, bangunannya dipecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil dan gak beraturan. Nah, fragmentasi ini bikin ruangannya jadi kompleks dan menarik, mirip banget sama cara alam nyusun strukturnya sendiri. Atau contoh lain, Aronoff Center. Perhatiin deh gimana bentuk-bentuknya itu berulang, tapi dengan ritme yang kompleks gak ngebosenin. Ini bukti lain gimana ide matematika yang abstrak bisa banget jadi inspirasi buat seni dan desain yang nyata dan berguna di dunia kita. Jadi, intinya apa? Ini dia poin terbesarnya. Warisan himpunan Mandelbrot itu bukan cuma rumus atau gambar cantik. Warisannya itu cara pandang yang baru. Sebuah pengingat kalau aturan sesimpel apapun bisa melahirkan kerumitan yang tak terbatas. Dan seringkali ada keteraturan yang luar biasa tersembunyi di balik sesuatu yang kelihatannya berantak. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan keren buat direnungin. Kalau aturan sesimpel Z kuadrat tambah C aja bisa menciptakan alam semesta visual yang sekaya ini, kira-kira aturan simpel apa lagi ya yang mungkin diam-diam mengatur kerumitan di sekitar kita? Mulai dari pergerakan pasar saham sampai pola tumbuhnya kota. Mungkin jawabannya udah ada di luar sana, tersembunyi di depan mata kita dan tinggal nunggu buat ditemuin.